itu aja sih. Memang, tapi tahunya, oh itu pakaiannya sama dari yang diunggah. Ada beberapa pakaian yang dibelikan sama anting dibelikan oleh orang tuanya. Oh. Jilbab dan antingnya putih. Baju ya baju. Yang paling kelihatan antingnya mas? Anting. Anting ya. Anting karena anting itu pemberian dari orang tua. Dan Kapan baju itu? ada yang baju dibelikan orang tua. Kapan itu mas? Udah lama kalau Udah lama. itu karena itu anting-anting lama masih Iya, orang-orang iya. kampung Palembang. Iya. Karena beliau almarhum ini orang tuanya di Palembang. Mata nih kecil. Oke. Oke, Mas siapa mas? Andre. Andre. Oke. Kasih ya mas. Yang laporan ke Polsek G. Yang laporan ke Polsek itu tingkat mas. Adik dan keluarga dari Jogja mas. Oh nggih. Tanggal berapa itu nggih? Wah kalau tanggalnya saya lupa. Oh. Bisa ada laporan dari Polres Sleman dan Polsek. Nggih. Polsek Melati. Terus saya tahu info dari medsos atau gimana? Dari medsos mas. Dengan meninggal ya, mohon maaf ya. Kita juga ikut berduka terhadap korban ya. Mungkin kita semua juga punya anak, punya apa. Cerita ini cukup dramatis ya. Mungkin Bapak apakah ada pengenaan pasal pembunuhan berencana Pak? Tentu saja yang kita laksanakan kalau melihat dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan, tentu saja ini kita terapkan pembunuhan berencana, kemudian penganiayaan mengakibatkan meninggal, serta undang-undang perlindungan anak. Hukuman paling berat untuk berencana, hukuman paling berat untuk pembunuhan berencana Mati. 15 tahun sampai seumur hidup itu. Kemudian untuk anak, manakala itu dapat penyidik membuktikan ada hubungan kedekatan, di samping hubungan 15 tahun ditambah sepertiga dari hukuman. Ini akan kita periksa ataupun kita sidik, kita split. Karena ada 2 tim pos dan 2 lokus. Oke, cukup. Tadi Barang bukti Pak. korban dan pelaku sudah kenal berapa lama? Terus itu kan tadi kan korban yang anak itu kan disekap di rumah tersangka dan istrinya. Berarti istri itu tahu nggak Pak kalau Masih lidik. suami itu melakukan penganiayaan atau menyekap gitu Pak? Gini, Selanjutnya secara kronologis dan lebih jelas akan disampaikan oleh beliau Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, berkenan untuk menyampaikan konferensi persnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bu Kabidokes, kemudian Ibu yang mewakili Kabid Humas. Pertama-tama kami keluarga besar Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga Polda Jawa Tengah menyampaikan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban, yaitu atas nama Swita Kusuma Gatra Subardia dan mungkin putra beliau Muhammad Faiza Alfar Rizki. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan upaya yang sudah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang di backup langsung oleh Bidokes tentang pengungkapan kasus dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Berawal pada tanggal 13 Maret 2022 dengan adanya temuan mayat yang mungkin sudah beberapa hari kita sampaikan kepada rekan-rekan, kita Direktorat berupaya melaksanakan penyelidikan. Adapun upaya yang salah satu yang digunakan adalah memberikan hasil temuan yang didapatkan oleh Direktorat seluruh anggota, yaitu meliputi barang-barang atau properti yang dimiliki korban ke dalam medsos yang dimiliki oleh Jatanras Polda Jawa Tengah. Dari situ
ada beberapa orang menyampaikan adanya kemiripan tentang properti barang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya seluruh anggota melaksanakan penyelidikan, dan setelah di pihak keluarga melaporkan bahwa itu benar adalah korban yang dimaksud, yaitu saudara Swita Kusuma Gatra Subardiah. Dalam proses penyelidikan kita mengetahui bahwa korban mempunyai 2 orang anak. 1 anak dititipkan kepada orang tuanya, 1 orang lagi ikut korban. Kemudian kami menanyakan di mana kira-kira, karena korban yang anak yang kedua ini tidak kita temukan. Akhirnya kita mencoba kembali ke TKP. Di TKP kita melaksanakan penyelidikan, pencarian, dan benar di situ didapatkan kerangka jenazah yang sudah menjadi kerangka, yaitu di kilometer 426 arah Solo. Setelah itu unit melaksanakan penyelidikan, kemudian bisa menyimpulkan bahwa pelaku adalah termasuk orang dekat. Siapa orang dekat tersebut? Atas nama DCEB, umur 31 tahun, karyawan swasta, tinggal di Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Rembang. Hubungan antara pelaku dan korban, bahwa pelaku sudah mendekati korban dan sudah melamar pada pihak keluarga. Kemudian dari hasil penyelidikan dan yang dilaksanakan oleh unit, dalam hal ini oleh unit Resmob, ada kejanggalan yang kita dapatkan. Kejanggalannya apa? Yang diduga anak korban dibuang di kilometer 426, kondisinya sudah menjadi kerangka. Yang tersikatkan kalau nggak salah hanya tengkorak dan beberapa tulang. Sementara untuk korban Swita dalam kondisi membusuk, berarti ini ada tenggang waktu pembuangan. Kemudian setelah kita laksanakan penangkapan, yang bersangkutan ditangkap di depan Mapolda Jawa Tengah. Adapun maksud dia ke Polda Jawa Tengah untuk menghilangkan alibi, mau melaporkan kehilangan orang. Dia mau, yang bersangkutan mau ikut melaporkan kehilangan orang, yaitu pacar dan anaknya, untuk menghilangkan alibi. Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik, didapatkan temuan baru bahwa yang dibuang dahulu adalah anak dari korban Swita. Adapun ceritanya adalah karena almarhum Swita mempunyai anak dan dia ada kesibukan kerjaan, dititipkanlah anak itu kepada tersangka, yaitu mulai bulan Februari. Kemudian selama dalam penguasaan ataupun ikut tersangka, korban atas nama Muhammad Faiza sering dianiaya dan tidak diberikan makan. Setelah itu dia mendapatkan korban meninggal, kemudian dibuang. Adapun cara pembuangannya, kenapa memilih 426? Itu dilaksanakan pertama dengan mencari melalui Google Map di seputaran kilometer 426 yang jauh dari pemukiman.
dia memilih ke situ. Itu terjadi pada tanggal 20 Februari 22. 20 Februari 22. Kemudian karena saudari Swita terus mendesak, kepingin melihat anaknya, berjanjilah mereka untuk bertemu di Semarang pada bulan Maret, tanggal 7 Maret. Ya. Tanggal 7 Maret mereka bertemu, kemudian korban Swita diajak ke hotel karena terus ditanya anaknya, tersangka menghabisi korban. Setelah korban dihabisi, dimasukkan dalam sarung, diikat kakinya, dinaikkan mobil, dibawa ke kilometer 425. Memilih tempat itu karena yang bersangkutan merasa karena korban yang pertama tidak diketahui, dia berharap di tempat itu tidak diketahui dan aman. Ini kronologis yang dilaksanakan. Dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pertama motif yang dilakukan tersangka adalah tersangka pertama. Kami ulang lagi bahwa pada saat di hotel dia juga cemburu, ya. Dia cemburu karena korban waktu ketemu di Semarang berlambe-lambe tangan dengan seseorang, dan kemudian tersangka menanyakan siapa itu. Ini yang hasil pemeriksaan sementara. Jadi untuk motifnya dapat kita sampaikan bahwa korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Itu motif yang pertama. Kemudian dari perkara ini terjadi 2 tempos dan 2 lokus, di mana lokus pertama adalah penganiayaan terhadap anak sehingga korban meninggal, yaitu temposnya pada tanggal 20 Februari 2022. Kemudian yang kedua adalah menganiaya sehingga meninggal kepada korban Swita pada tanggal 7 Maret 2022. Oleh karena itu nanti proses penyidikannya juga kita bagi, karena ini menyangkut anak, mungkin dari Subdit 2 PPA yang akan melaksanakan penyidikan terkait perlindungan anak. Kemudian kami sampaikan bahwa korban anak Muhammad Faisal Rezeki modusnya adalah disiksa, disekap, dikunci dalam kamar saat tersangka dan istri tersangka bekerja. Ya. Kemudian korban yang kedua Swita, modusnya adalah mencekik leher korban. Hari ini juga nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Kabidokes. Kemudian pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun. Yang kedua pasal 80 Junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar seandainya nanti dalam proses penyidikan ada hubungan dekat, berarti ancamannya ditambah sepertiga dari ancaman. Mungkin itu sementara yang kami rilis. Lanjutnya mungkin Bu